Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kabarnya sehat-sehat semuanya ya. Selamat datang kembali di channel Study Student bersama saya Nusa Briansyah. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membuat kelas model dan akan membuat koneksi dari database ke aplikasi kita. Jadi langsung aja teman-teman, kita langsung buat kelas modelnya di package com.program di sini ya. Jadi di com.program, di package-nya kita bisa tekan tanda plus kalau di Visual Studio Code. Kalau teman-teman pakai NetBeans bisa klik kanan kemudian New Java Class begitu ya. Kalau pakai NetBeans kita cukup dengan tanda plus atau klik kanan New Java Class. Sama aja. Sip ya. Kemudian kita namain dengan model. Kalau sudah di enter. Sip gini. Ini saya zoom dikit nah. Sekarang sebelum kita membuat koneksinya, kita akan sedikit mencari tahu terlebih dahulu kita itu buat kelas model untuk apa begitu ya. Oke, jadi gampangnya gini. Kelas model akan kita gunakan nantinya untuk pengolahan data dari database. Entah itu nanti mengambil data yang akan kita tampilkan ke dalam table gitu ya, JTable. Kemudian kita bisa menambah data dan menghapus data. Intinya pada kelas model ini kita atau aplikasi kita itu akan terintegrasi dengan database. Nah, tugas untuk mengintegrasikan dari data di database ke aplikasi kita, data dari database kemudian dipakai di aplikasi kita itu semua fungsi-fungsinya ada di kelas model ini. Begitu teman-teman semuanya. Dan sekali lagi sebenarnya kita itu menerapkan konsep MVC. Jadi kalau kita lihat di sini MVC itu model view controller ya. Jadi di sini ada model nih. Kemudian di sini ada controller. Gitu ya. Kemudian view-nya di sini nih com.view. Nah, di mana tugas dari masing-masing MVC tersebut ada model view controller. Kalau model itu kita gunakan untuk menyimpan fungsi-fungsi statis yang menghubungkan database dengan aplikasi kita. Nah, hubungan atau integrasi dari data di database ke aplikasi kita itu tanggung jawab dari kelas model ini. Begitu teman-teman. Nah, kemudian ada V atau view. Nah, view ini berisikan kelas-kelas GUI atau Graphical User Interface yang menghubungkan interaksi user dengan aplikasi kita. Jadi di package com.view ini adalah view kita, gitu ya. Di sini terdapat beberapa kelas yang menghubungkan atau menjadi GUI, gitu ya, Graphical User Interface, yang interaksinya antara manusia atau pengguna dengan aplikasi kita. Nah, itu ada di view. Nah, kemudian yang terakhir itu C atau controller. Nah, controller itu fungsinya adalah mengendalikan aliran view by view, hasil interaksi dari pengguna. Jadi kalau kita lihat kembali di sini ada show login customer. Oke. Jadi interaksi GUI entah dari frame ini ke frame apa, frame ini ke frame apa itu dilakukan di controller. Begitu. Nah, namun sekali lagi konsep MVC yang kita usahakan pada aplikasi kita ini, yang kita usaha buat di aplikasi kita ini masih secara kasarnya, belum sepenuhnya menganut dan membenarkan konsep MVC sesungguhnya. Nah, harapan saya itu agar teman-teman sedikit mempunyai gambaran bagaimana konsep MVC bekerja pada aplikasi kita. Begitu. Jadi sekali lagi, konsep MVC yang kita buat di aplikasi kita ini belum sepenuhnya menganut konsep MVC. Tapi ya sedikit gambaran aja buat teman-teman bahwa untuk konsep MVC itu setidaknya seperti ini gambarannya. Begitu. Nah, kita lanjutin dulu sebelum kita membuat metode statik untuk koneksi database, kita pastikan dulu bahwa JDBC konektor kita udah ada. Nah, di sini belum ada nih. References libraries. Nah, itu pada awalnya kita tambahin ya. Nah, berhubung saya upload ke GitHub, yaitu hilang pasti. Karena itu adalah file yang pasti dikecualikan oleh Git. Begitu. Nah, untuk mengulang kembali gimana kalau kita download awal ya. Jadi, mungkin teman-teman agak lupa. Jadi, kita bisa buka browser, kemudian search aja dev MySQL atau langsung ke alamatnya, alamat websitenya, yaitu dev.mysql.com atau dev.mysql.com gitu ya. Kemudian nanti ketika sudah ke website resminya, teman-teman bisa pilih yang MySQL Downloads. Begitu, kalau sudah diklik, nanti muncul seperti ini. Teman-teman bisa pilih konektor garis miring J. J ini artinya Java. Jadi konektor dari aplikasi ke database MySQL ya. Di sini kan kita pakai MySQL yang konektornya ini support dengan bahasa pemrograman Java atau bahkan dikhususkan untuk bahasa pemrograman Java. Nah, kemudian kalau sudah diklik konektor /J, teman-teman akan diarahkan ke sini. Dan untuk
sistem operasinya, teman-teman bisa pilih platform independent. Oke, kemudian muncul seperti ini, teman-teman bisa pilih yang bawah nih, yang ekstensinya .zip. Ukurannya nggak besar kok, cuman 4,8 MB. Nah, kalau sudah di-download aja, klik download di sini. Kalau sudah klik download, nanti muncul seperti ini. Oke, kita nggak usah hiraukan, kita pencet aja langsung atau tekan aja no thanks, just start my download. Kita klik aja. Kemudian tunggu proses downloadnya. Hanya berapa MB itu? 4,8 kok. Begitu. Nah, kalau sudah, silahkan dicek di file explorer teman-teman. Saya simpannya di download gitu ya. Kemudian cari aja. Di sini ada MySQL connector Java, kemudian 8.0.27. Sip ya. Kemudian kita bisa klik kanan, lalu bisa kita ekstrak. Nah, kalau sudah, inilah yang akan kita pakai nanti, MySQL connector Java 8.0.27.jar, ekstensinya jar. Begitu ya teman-teman. Ini jangan ditaruh di download ya kalau saran saya. Kalau saya itu saya copy ke C, kemudian program files, kita taruh di sini. Gitu. Nah, sekarang kita import ke project kita. Kita bisa import di sini, tekan tanda plus. Kemudian cari tuh file JDBC connector tadi yang ekstensinya jar, program files, kemudian MySQL connector Java, kemudian di sini nih MySQL connector Java, select jar libraries. Silahkan ditunggu sebentar. Oke, sudah nih ya, muncul di sini. Kalau di NetBeans silahkan disesuaikan aja. Nah, sekarang kita bikin untuk metode koneksi ke database-nya. Nah, tapi sebelum itu silahkan untuk examnya juga disiapkan ya. Jadi kita bisa hidupkan examnya supaya kita nanti bisa testing service MySQL pada exam. Teman-teman bisa pakai exam, bisa pakai LAM gitu ya. Silahkan disesuaikan aja. Kita buka exam control-nya. Kita hidupkan untuk MySQL-nya, service MySQL-nya. Sip, kalau sudah, kita akan bikin. Jadi yang pertama nih, kita akan import beberapa kelas yang diperlukan. Jadi yang pertama, kita akan import java.sql.connection. Begini untuk menyimpan koneksi kita nanti. Kemudian yang kedua kita akan import java.sql.driver manager. Sip ya, driver manager itu nanti fungsinya untuk menyimpan beberapa konfigurasi dari koneksi kita. Sip, ini aja dulu. Kemudian kita akan bikin beberapa properti. Jadi properti pertama itu konstanta semua tipenya. Jadi private, kemudian static, final gitu ya, tipe datanya adalah string. Kita namain yang pertama itu konfigurasi untuk database URL-nya. Begitu, kita isi langsung aja. Jadi URL-nya itu seperti ini teman-teman. JDBC. Oke. Kemudian titik 2 MySQL, titik 2 // nah ini wajib nih, harus sama. Kemudian localhost, titik 2 port dari service MySQL kita. Port kita adalah 3306. 3306 begini. Kemudian garis miring nama database kita. Nama database kita itu kalau kita buka di SQL Yoke, namanya adalah DB penjualan pulsa. DB penjualan pulsa. Sip, ini adalah database URL-nya. Jadi ini harus portnya disesuaikan. Kemudian nama database-nya apa. Sip, kemudian yang berikutnya itu properti static konstanta. Kita set visibility-nya atau access modifier-nya private aja, karena akan diakses di kelas ini aja. String tipe datanya, kemudian untuk username-nya, username dari database kita. Username-nya itu adalah root. Kemudian ada password. Nah, password itu kebetulan kalau di exam itu nggak ada passwordnya. Jadi gini aja. Sip, ini adalah beberapa properti yang kita perlukan untuk konfigurasi database. Nah, kemudian kita akan bikin properti untuk instansiasi objek dari connection. Jadi ada private, kemudian static, connection. Begini ya, kita namain dengan koneksi gitu aja.
Sip, begini. Kemudian kita akan bikin metode statiknya jadi private karena akan diakses di kelas ini doang. Private static void kita namain dengan connection gitu ya. Sip, begini. Kemudian ada try catch karena memungkinkan ketika kita akan menjalankan koneksi database itu ada exception yang akan muncul gitu. Sip, jadi caranya untuk membuat koneksi kita akan isi nih objek koneksi. Oke, sama dengan driver manager titik get connection. Jadi yang pertama URL-nya kita pakai db URL, kemudian username-nya kita pakai username ini ya. Kemudian password-nya kita pakai password. Begini. Udah beres tuh untuk koneksi kita. Ini kita bisa hapus saja supaya lebih padat gitu ya. Kalau terjadi error pada database-nya, pada koneksinya, kita langsung aja print trace-nya. Begitu. Sip ya. Kalau sudah, kita bisa testing sekarang. Di app-nya, gimana kalau untuk sementara kita set ini public dulu deh. Public ini. Sip. Kalau sudah, kita coba jalankan metode connection tersebut. Jadi karena app dan model itu satu package letaknya, jadi nggak perlu kita import kelasnya. Jadi langsung aja model titik connection. Ini dulu ya. Sip, kalau sudah coba di run. Aman ya, nggak ada error ya. Kalau misalnya kita bikin error tuh, penjualan pools gitu nggak ada A-nya. Gimana hasilnya? Coba kita running. Tuh, error tuh. Katanya apa? Katanya unknown database DB penjualan pools. Gitu, tidak mengetahui database DB penjualan pools. Nah, sekarang berarti udah bener tuh untuk koneksi kita. DB penjualan pulsa, nama database kita. Begitu teman-teman semuanya. Jadi kalau kita running lagi, harusnya tidak ada error. Beres. Begitu aja untuk video kali ini. Jadi kalau kita review lagi, kita tadi udah membuat kelas model, kemudian kita juga cari tahu fungsinya, kita juga sedikit membahas tentang konsep MVC juga, dan yang selanjutnya kita sudah menambahkan MySQL connector yang ekstensinya adalah jar, kemudian kita juga sudah membuat metode koneksi beserta properti dan kelas-kelas yang perlu kita import ke model kita. Dan untuk import kelas yang bersangkutan seperti statement, kemudian seperti result set, kita akan lakukan di video selanjutnya untuk generate data yang akan kita tampilkan ke table kita. Itu akan kita lakukan di video selanjutnya. Jadi saya rasa itu aja teman-teman untuk video kali ini. Mudah-mudahan teman-teman paham, mudah-mudahan videonya menyenangkan juga. Jadi saya Nusa Briansyah pamit, saya ucapkan thank you. Terima kasih, keep learning and keep spirits.